Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali lagi untuk berjumpa di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau kembali datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu datang dalam hadirat Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau awali pagi hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, glory, haleluya. Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Roh-Mu melawat setiap hati, menjamah setiap hati, memulihkan, menyembuhkan. Haleluya, glory, haleluya.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Allahku. Haleluya, glory, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau melawat setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang membuka hati kami, menyiapkan tanah hati yang terbaik dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Sebelumnya mari kita baca di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ayat yang menjadi ayat emas yang kita pelajari selama 1 bulan ini. Demikian firman Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita langsung pada pertanyaan intinya saja. Sudahkah kita percaya penuh bahwa Kristus adalah penolong kita? Pada kesempatan pagi yang indah ini, pada kesempatan kita sebelum memulai hari ini, marilah kita merenungkan pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita percaya penuh bahwa Kristus adalah penolong kita? Sudahkah kita memiliki kepercayaan penuh bahwa pribadi Kristus adalah penolong di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, surat Ibrani dan kitab Mazmur ditulis tidak tanpa dasar agar kita dapat mengetahui bahwa Tuhan penolong kita. Sekalipun iman kita tidak menuntut kita untuk mengetahui segala sesuatu, namun di sisi lain iman kita bukanlah iman yang buta. Sekalipun iman kita tidak menuntut untuk mengetahui segala sesuatu, namun di sisi lain Bapak Ibu Saudara, iman kita bukanlah iman yang buta. Sama seperti Paulus berkata bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia tahu kepada siapa ia percaya. Kepada siapa ia menaruh percayanya, ia tahu. Paulus tahu siapa Kristus yang kepadanya ia menaruh percaya. Demikian pula dengan kepercayaan penuh penulis kitab surat Ibrani dan kitab Mazmur ini Bapak Ibu Saudara. Penulis kitab Mazmur dan penulis surat Ibrani bukan tanpa dasar, bukan tanpa sesuatu yang jelas. Semuanya berdasar dan memiliki dasar yang sama. Sehingga kalimat Tuhan penolongku bukanlah kalimat yang kosong. Sehingga kalimat Tuhan adalah penolongku bukanlah kalimat yang kering. Semuanya memiliki dasar, bahkan dasarnya adalah dasar yang sama Bapak Ibu Saudara. Penulis Mazmur pasal 118 ketika kita membuka di mana ayat Ibrani ini dikutip. Ibrani 13 ayat yang ke-6 ini dikutip dari kitab Mazmur pasal yang ke-118. Dan penulis kitab Mazmur ini menuliskan di bagian awalnya sebelum membahas tentang Kristus, sebelum membahas tentang Allah adalah penolongku. Penulis kitab Mazmur ini bersyukur atas kebaikan Tuhan. Penulis kitab Mazmur ini bersyukur atas kasih setia Tuhan. Bahkan bukan kasih setianya saja, namun ia percaya bahwa kasih karunia-Nya kekal sampai selama-lamanya. Penulis kitab Mazmur sebelum menuliskan bahwa Tuhan adalah penolongku, dia mengawalinya dengan dia mengucap syukur atas kebaikan Tuhan.
dia mengawalinya dengan mengatakan bahwa kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ia tidak hanya mengetahui hal ini sebagai dasar, Bapak Ibu Saudara. Penulis kitab Mazmur tidak hanya mengetahui bahwa Tuhan baik, tidak hanya mengetahui bahwa kasih setianya kekal selamanya, namun penulis ini juga mengalami dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga ia dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Ia tidak hanya merasakannya, namun ia juga mengalaminya. Tidak hanya tahu, namun juga merasakan dan mengalami bahwa kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Sehingga walaupun dalam kepungan musuh, kita sudah mempelajari bersama dalam ibadah raya. Kitab ini, pasal 118 ini ditulis dalam penggambaran bahwa ada kepungan musuh. Sehingga sekalipun dalam kepungan musuh, penulis kitab Mazmur dapat mengetahui bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidupnya. Sekalipun dalam kepungan musuh, sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam kesulitan yang ia hadapi, ia dapat berkata bahwa Tuhan yang lebih tinggi dari apapun di dunia ini adalah penolongnya. Penulis kitab Mazmur memiliki dasar untuk dia percaya bahwa Tuhan adalah penolongnya. Dasar kebaikan Tuhan, dasar apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Ia merasakan kebaikan Tuhan dan ia percaya dan ia tahu bahwa kasih setianya selamanya. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tetap sama dan tidak berubah. Kasih setianya kekal untuk selamanya. Dan ini menjadi sebuah dasar, menjadi salah satu dasar kenapa penulis kitab Mazmur percaya bahwa Tuhan adalah penolongnya. Bahkan sekalipun dalam kepungan musuh, ia tidak bimbang, ia tidak takut. Karena Tuhan yang telah sedemikian baik padanya, Tuhan yang telah melimpahkan kebaikannya baginya, menyertai dia sebagai penolong dalam hidupnya. Demikian pula dengan penulis kitab Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita tidak mengetahui dengan pasti siapa yang menulis kitab ini, siapa yang menulis surat ini, namun penulis surat Ibrani ini memiliki kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidupnya. Dan kepercayaannya ini bukanlah kepercayaan yang kering, bukan kepercayaan yang kosong, bukan kepercayaan yang tanpa kejelasan. Penulis kitab Ibrani, penulis surat Ibrani ini memiliki kepercayaan pada sesuatu yang berdasar, bahkan berdasar kuat, Bapak Ibu Saudara, bahwa Kristus yang lebih tinggi dari apapun di dunia ini telah menyelamatkannya. Dan dengan dasar ini, bahwa Kristus telah menyelamatkan hidupnya, ia dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Dengan yakin, penulis surat Ibrani berkata, Tuhan adalah penolongku. Sehingga ia tidak takut terhadap apapun, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Dasar ini yang mendasari kenapa dengan yakin penulis surat Ibrani dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidupnya. Karena Tuhan telah menyelamatkannya. Bahkan kita mempelajari bersama bahwa Kristuslah sebagai perintis yang mengawali dan juga penyempurna iman keselamatan penulis dalam surat Ibrani ini. Sehingga penulis surat Ibrani dapat mendorong kepada siapa surat ini dituliskan dan juga kepada kita semua agar kita tidak meninggalkan Kristus. Karena Kristus adalah penolong kita. Bukan sesuatu yang kosong, bukan sesuatu yang kering, namun dengan dasar bahwa kebaikan Kristus telah menyelamatkannya. Bapak Ibu Saudara, keduanya sepakat, penulis surat Ibrani dan penulis kitab Mazmur, keduanya sepakat dan keduanya sepemikiran, sepakat bahwa Tuhan baik. Dan keduanya bukan hanya mengetahui, namun juga merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dengan percaya penuh mereka yakin bahwa Tuhan adalah penolong bagi mereka. Bahkan sekalipun tekanan menekan iman mereka, bahkan sekalipun musuh-musuh menghadang mereka, ia tidak goyah, ia tidak takut, dan dengan yakin dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Ini telah didasari atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga kita dapat dengan percaya penuh berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Bapak Ibu Saudara, betapa baiknya Tuhan. Bahkan sejak awal kejatuhan manusia di dalam dosa, Ia menunjukkan kasih-Nya lewat rencana keselamatannya di dalam Kristus. Bahkan sejak awal mula, Kristus tidak membiarkan, Allah tidak membiarkan kita percaya pada sesuatu yang kering. Allah meletakkan dasar agar kita percaya
agar kita dapat memegang janjinya, agar kita dapat memiliki iman percaya pada sesuatu yang jelas, bahkan pada janji Allah itu sendiri. Betapa baiknya Kristus telah berkorban bagi kita. Pengorbanannya membawa kita kembali kepada Allah. Pengorbanan Kristus membawa kita diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kristus yang adalah pribadi yang lebih tinggi dari dunia ini, sama seperti yang dituliskan Ibrani. Bahkan dia mau berkorban bagi kita. Bukankah ini wujud kebaikan Kristus? Bukankah ini wujud dari besarnya kasih Kristus yang diberikan kepada kita? Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah kita telah bertahun-tahun merasakan kebaikannya Tuhan? Bukankah kita telah selama bertahun-tahun, selama usia hidup kita, semuanya ini bukankah ini kebaikan Tuhan? Bukankah ini adalah wujud dari kasih Tuhan? Baik lewat anugerah umum, kita dapat bernafas, kita saat ini sehat, matahari terbit, kita dapat menikmati keindahan alam. Bahkan lewat anugerah khusus, kita dapat diselamatkan oleh keselamatan. Bukankah ini adalah wujud dari kebaikan Kristus, wujud dari kebaikan Allah yang telah diberikan bagi kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, seharusnya tidak ada alasan untuk kita tidak percaya penuh padanya, bahwa Kristuslah penolong kita, bahwa dasar yang kuat ini telah kita miliki. Bukankah kita telah merasakan kebaikan Tuhan? Bukankah kita telah menikmati kasih Tuhan? Terlebih lagi, bukankah kita telah merasakan keselamatan di dalam Kristus? Maka Bapak Ibu Saudara, atas dasar ini, marilah kita percaya penuh bahwa Tuhan adalah penolong hidup kita. Bapak Ibu Saudara, iman percaya bukanlah sebuah titik. Iman yang kita miliki adalah sebuah garis, diawali oleh Allah dan di ujungnya juga Allah. Dan ini sebagai bentuk bahwa iman itu dilakukan terus-menerus. Kita beriman itu terus-menerus. Ada hal yang perlu kita lalui. Sebuah garis panjang diawali oleh Allah dan di ujungnya juga Allah. Dan selama masa perjalanan ini Bapak Ibu Saudara, Kristuslah yang akan memelihara iman kita. Kristuslah yang akan menjadi penolong kita. Mungkin saat ini kita merasa bimbang, mungkin saat ini kita merasa ragu. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang dimulai oleh Allah akan diproses oleh Allah untuk kemuliaan Allah. Kristus bekerja terus-menerus menjaga iman percaya kita. Pribadi yang jauh lebih hebat daripada semua yang ada di dunia ini, bersama-sama dengan kita, menyertai kita, dan juga menolong kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam proses iman kita, perjalanan ini, Kristuslah yang terus memelihara kita. Dan satu kalimat yang sangat saya sukai, bahwa bukan kita yang menggenggam tangan Kristus, bukan kita yang menggenggam tangan Allah, namun Dia yang menggenggam tangan kita dengan kuat. Dialah yang memelihara kita, Dialah yang menolong kita. Kristuslah yang terus-menerus menjaga kita dan menggenggam kita dengan kuat di dalam perjalanan iman percaya kita, agar kita tidak meninggalkan iman percaya kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa ini bukan tanpa dasar. Kristus penolong kita dengan dasar yang kuat. Atas apa yang Kristus lakukan, atas kasih setianya, atas kebaikannya yang telah kita rasakan. Ini dasar yang kuat untuk kita percaya penuh bahwa Kristus adalah penolong dalam hidup kita. Bukan tanpa dasar kita percaya, namun dengan dasar yang kuat atas apa yang telah Kristus perbuat. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan firman ini. Sudahkah kita mempercayai secara penuh bahwa Kristus adalah penolong dalam hidup kita? Kepercayaan kita bukanlah tanpa dasar, namun dengan dasar yang kuat atas apa yang Kristus perbuat. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur pagi yang indah ini kami boleh merenungkan pertanyaan singkat yang mungkin akan terus-menerus kami renungkan. Apakah kita sudah percaya penuh bahwa Kristus adalah penolong dalam hidup kita? Kami mengucap syukur Bapa, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami mempercayai sesuatu tanpa dasar. Tuhan memberikan dasar yang kuat atas Kristus, atas apa yang telah Kristus lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh percaya, memegang kepercayaan kami dengan kuat, dan terus-menerus tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Kristus teruslah menolong kami agar kami tetap tinggal dan tidak meninggalkan iman percaya kami. Kami lemah, kami tidak memiliki kekuatan, kami penuh dengan dosa. Banyak rintangan, banyak hal-hal yang
selalu menggoda kami untuk meninggalkan Kristus. Tapi kami percaya bahwa sampai saat ini kami percaya semuanya karena Kristus. Dan sampai kesudahannya kami dapat percaya semuanya karena Kristus. Terus menerus tolonglah kami Bapa. Terus meneruslah tolong kami Kristus untuk kami tetap tinggal dalam kebenarannya Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kami selama 1 hari penuh ini. Biarlah pertanyaan ini boleh kami renungkan, biarlah pertanyaan ini boleh kami resapi, dan biarlah kami boleh yakin dengan percaya. Kami boleh percaya penuh bahwa Kristus penolong dalam kehidupan kami. Semuanya atas dasar yang kuat, atas apa yang telah Kristus lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan kiranya setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam, lalu hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Di Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Lalu hari Minggu sore kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap jam 5 sore. Demikian informasi sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan kiranya kita selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Atas berkat Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami. Dan kami bersyukur Tuhan hadir dalam hati kami. Pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dari pagi hingga malam hari nanti dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.